Shalom, perkenalkan nama saya Ricardo Lanujawa, saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3122022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai ekonomi lokal yang ada di Sumba, yaitu Tenun Ikat Sumba Timur. Tenun Ikat Sumba Timur adalah jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, tepatnya di Sumba Timur atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat Sumba Timur merupakan hasil karya yang eksotis yang diciptakan oleh para pengrajin atau seniman tenun dari Sumba Timur. Tenun ikat Sumba Timur merupakan warisan budaya yang dari alat dan bahannya memanfaatkan keberadaan sumber daya alam atau bahan alami yang ada di Sumba Timur. Dalam proses pembuatannya, sumber daya alam seperti tanaman-tanaman tertentu menjadi bahan utama yang sangat diperlukan. Di sini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi masyarakat Sumba Timur, kain tenun ikat adalah yang telah menyatu dalam kehidupan keseharian dan memiliki makna tersendiri. Kekhasan tenun ikat ini juga memberikan sumbangan yang berarti bagi ketenaran Sumba Timur di mata dunia disebut tenun ikat. Karena dalam proses pembuatan kain tersebut, kegiatan mengikat sangat berperan untuk menyesuaikan pola atau motif-motif yang sudah ditentukan sebelumnya. Kekuatan kain tenun Sumba Timur bukan saja terletak pada desain yang unik, penuh simbol-simbol dekoratif bermakna sosial kemasyarakatan hingga keagamaan ataupun tata warna alamiah yang sangat menarik. Justru pada proses pembuatan yang melibatkan jiwa penenun tersebut yang memungkinkan waktu berbulan-bulan kerja dilalui dengan penuh kesabaran serta ketekunan yang luar biasa. Proses pengelolaan yang pertama, akar, daun, dan rempah-rempah alami. Proses awal yang harus dimulai adalah mencari akar mengkudu, daun nila, dan rempah-rempah alami yang digunakan sebagai bahan pewarna alami. Yang kedua, memintal kapas. Kapas dipintal untuk menghasilkan benang dan itu murni dibuat oleh tangan manusia, bukan mesin pabrikan. Pengelolaan yang ketiga, ini karandi dan hundu. Karandi yang merupakan proses selanjutnya dalam pembuatan tenun ikat Sumba bisa dilakukan seharian. Setelah pamining, benang-benang yang sudah disusun di bingkai kayu tersebut, proses pengikatan benang-benang ini disebut hundu. Yang keempat, kabukul dan pamining. Kabukul adalah proses pemintalan benang hingga berbentuk bola benang. Kabukul adalah proses yang dilakukan setelah melakukan pahundur. Dari bola benang itu, langkah selanjutnya adalah pamining, ialah menyusun atau menata benang-benang di alat tenun atau bingkai kayu wangi, sehingga nantinya mudah diikat berdasarkan motif yang diinginkan. Yang kelima, ngiling. Ngiling adalah proses merendam kumpulan benang yang sudah diikat atau hundu di dalam ramuan pewarna alami. Yang keenam, katahu. Setelah semua proses perendaman warna selesai, lanjutlah katahu. Tahap ini adalah proses melepaskan semua ikatan tali gaweng. Di sini mulai kelihatan motif dari si kain tenun ikat. Yang ketujuh, walahu dan pameirang. Proses walahu adalah memisahkan benang-benang yang sudah direndam dalam pewarna yang sudah kering dijemur beberapa hari. Dari walahu, benang diatur sesuai dengan susunan yang benar untuk membentuk motif. Proses ini disebut pameirang. Yang kedelapan, menjemur. Setelah mencapai waktu tertentu, direndam benang yang diikat tadi, langsung dijemur atau dikeringkan. Suasana alam Sumba Timur yang panas sangat memungkinkan untuk mengeringkannya lebih cepat. Yang ke-9, menenun.
Setelah menenun yang diikat tadi mengering, maka proses selanjutnya adalah menenun. Motif tenunan bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli pada umumnya. Namun pada umumnya, motif tenunan Sumba Timur didominasi oleh gambar ayam, kuda, buaya, rusa, kura-kura, udang, dan juga manusia. Nama produk dari gambar ini adalah yang pertama kain atau hinggi. Terus yang ada juga sarung atau lau yang biasa dipakai oleh perempuan, sedangkan kain yang untuk laki-laki bisa juga perempuan, antara keduanya. Terus jas, selendang. Desain produk ini ada beberapa macam perancangan yang sudah berhasil dibuat atau ditenun. Makna dari motif ini adalah motif ayam jantan pada kain tenun Sumba melambangkan hewan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Sumba. Pada ritual upacara adat, ayam yang disebut manu disembelih dan dilihat dari posisi ususnya. Masyarakat setempat percaya bila ayam yang disembelih letak ususnya baik, maka pertanda baik bagi mereka. Itulah mengapa kain tenun dari Sumba menjadi sangat digandrungi oleh warga Indonesia sendiri, bahkan warga mancanegara. Alasannya tak lain karena nilai sakral yang dimiliki dan motifnya yang penuh makna. Maka filosofi motif yang kental pada akhirnya mampu menyihir mata dan hati untuk menjadi pengagum kain etnik. Ada juga motif rusa yang ditekankan pada kedua tanduk gagahnya. Masyarakat Sumba menjadikan tanduk rusa sebagai simbol kekuasaan atau pemimpin yang adil dan bijaksana, mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Motif rusa biasanya terdapat pada tenun dari wilayah Kanatang, Sumba. Wilayah lain di Sumba yang juga terkenal dengan motif rusa adalah Canberra dan Rende. Meski sama-sama motif rusa, namun beda wilayah, beda pula detail motif rusanya, alias tidak sama persis. Di sini lagi ada kain yang motifnya manusia. Kain Sumba motif manusia. Motif satu ini juga berasal dari Kabupaten Sumba Timur yang berfungsi untuk menolak kejahatan. Selain itu, kain motif manusia juga melambangkan kepolosan, ketakutan, dan juga kesendirian. Kain tenun motif manusia ini biasanya menjadi favorit para wisatawan. Adapun makna yang terkandung di dalam motif mamuli pada kain tenun ikat antara lain, motif mamuli merupakan motif kasih yang berasal dari Pulau Sumba. Motif ini terinspirasi dari salah satu perhiasan yang sering digunakan oleh wanita Sumba yang bentuknya seperti rahim atau kelamin wanita dan melambangkan kesuburan yang dimaksud untuk menghormati para wanita. Selanjutnya adalah kain Sumba motif singa. Kain motif singa atau mahang berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Motif ini terinspirasi dari gambar pada uang Belanda atau mahang apa uki, karena di sana tidak terdapat hewan singa. Hal ini membuktikan bahwa sejak dahulu kala masyarakat telah mengenal hubungan dengan dunia luar. Yang berikut kain Sumba motif patola kamba. Motif patola kamba berasal dari Sumba Timur. Kamba sendiri adalah sebutan untuk kain tenun Sumba yang berwarna merah, sedangkan motif ini memiliki makna keindahan dan persahabatan. Terus lanjut proses penjualannya. Produk-produk yang sudah dibuat kemudian dijual melalui beberapa cara. Pertama, melakukan promosi menggunakan media sosial. Penjual akan memposting produk yang dijual melalui media sosial, misalnya Facebook, yang kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli
bisa langsung menginformasikan kepada penjual lewat media sosial tersebut. Kemudian menyepakati keputusan penjualan. Selanjutnya kedua penjual memang memajang produk-produk tenun ikat tersebut dalam art shop ataupun galeri Sumba yang bisa langsung dikunjungi oleh para pembeli atau wisatawan, sehingga dapat melihat produk tersebut secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom dan terima kasih.